Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tuntumaro. Saya dari kelas 11 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Mawanur Alima dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah PT Prestasi Cendekia Agro. PT Prestasi Cendekia Agro adalah salah satu perusahaan yang berdomisili di Jakarta dan Bekasi, Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang ada di Bekasi. PT Prestasi Cendekia Agro Bekasi berdiri pada tahun 2016, didirikan oleh Bapak Bowo dan Pak Ais. Mereka berdua adalah teman ketika kuliah, dan di mana saat mereka kuliah, mereka berdua sama-sama memiliki keinginan untuk membuka usaha mereka sendiri atau membangun perusahaan sendiri. Dan ketika mereka lulus kuliah, mereka pun mewujudkannya dengan membuka cabang PT PCA di Bekasi. Pada awal mula pembangunan PT PCA memiliki peternakan ayam sendiri. Namun, peternakan ayam itu bangkrut dikarenakan laporan yang diberikan pegawai kepada Pak Bowo dan Pak Ais tidak sesuai dengan hasil nyata. Setelah kejadian itu, Pak Bowo dan Pak Ais pun akhirnya mereka pun memutuskan untuk memesan produk dari perusahaan lain. Setelah mereka memesan produk dari perusahaan lain, mereka pun menawarkan produk yang mereka ingin jual kepada perusahaan lain, dan sekarang PT PCA Bekasi sudah memiliki banyak mitra kerja, contohnya seperti Jeko, Etlah, dan lain sebagainya. Terima kasih Widya, saya akan menyampaikan visi misi perusahaan. Visi yaitu penyediaan daging ayam dan sapi berkualitas yang dipelihara secara baik. Kami percaya bahwa daging ayam dan sapi yang dipelihara secara baik akan memberikan kebaikan untuk konsumen. Dan misi yaitu mengutamakan peternakan berkesinambungan dan berkualitas. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui produktivitas. Baik, saya akan menyampaikan tugas-tugas apa saja yang saya sudah lakukan. Yang pertama yaitu bazar, yang kedua menyortir telur, yang ketiga menggandakan surat, yang keempat membuat surat jalan untuk mengantar pesanan ke perusahaan lain, dan yang kelima memasang label pada produk, yang keenam melayani pembeli, dan yang ketujuh membuat surat pesanan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Tugas PKL yang saya kerjakan, yang pertama adalah bazar. Kami akan melakukan bazar pada hari libur saja, contohnya seperti hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Yang kedua, menyortir telur. Kami akan menyortir telur pada jam tertentu, contoh dari jam 8 sampai jam 11. Yang ketiga, membuat surat pesanan. Kami akan membuat surat pesanan ketika ada pesanan yang masuk melalui online shop atau nomor WhatsApp toko PCA. Yang keempat, menggandakan surat. Kami akan menggandakan surat masuk dan surat keluar, contohnya seperti surat pesanan, surat tagihan, dan lain sebagainya. Yang kelima, membuat surat jalan. Kami akan membuat surat jalan karena surat jalan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh supir. Karena surat jalan ini bisa digunakan untuk laporan kepada atasan jika barang yang mereka kirim telah sampai kepada konsumen, dan memudahkan mereka untuk mengetahui apakah konsumen yang memesan barang tersebut membayar dengan lunas atau tidak. Yang keenam, memasang label pada produk. Kami akan memasang label pada produk, contohnya produk ayam, di mana di dalam label tersebut terdapat tanggal pemotongan ayam dan tanggal kadaluarsa ayam. Yang ketujuh, melayani pembeli. Ketika kami melakukan bazar, kami akan melayani pembeli dengan sepenuh hati. Yang kedelapan, mengantarkan pesanan. Saya pribadi sudah beberapa kali mengantarkan pesanan kepada konsumen. Yang kesembilan, menerima barang masuk. Ketika kita menerima barang masuk, ada beberapa hal atau proses yang harus kita lewati. Yang pertama yaitu mengecek produk label. Yang kedua, menimbang berat isi produk. Yang ketiga, melaporkan kepada atasan bahwa produk yang kita pesan telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kegiatan PKL yang pertama, menyusun memahami proses transaksi jual beli ayam, telur, dan daging sapi melalui bazar yang dilakukan oleh PT PCA. Yang kedua, menyusun memahami bagaimana menyortir telur dengan baik.
Yang ketiga, menyusun memahami cara menandai barang hasil produksi untuk dijual. Yang keempat, menyusun memahami cara membuat surat pesanan dan surat jalan. Baik, terima kasih Widya. Saya akan menyampaikan saran untuk sekolah dan perusahaan. Untuk sekolah, yaitu guru-guru diharapkan selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada murid PKL. Dan yang kedua, guru-guru harus menanyakan dan mendengarkan keluhan murid-murid yang sedang menjalankan PKL. Dan yang ketiga, selalu memberikan arahan kepada siswa yang hendak PKL. Dan untuk perusahaan, yaitu yang pertama, dalam penerimaan dan penempatan siswa yang melaksanakan kerja praktek, hendaknya mempertimbangkan bidang yang sesuai dengan jurusan siswa, sehingga murid dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki, juga dapat menambah pengetahuan. Dan yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan untuk memberikan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Kesimpulan, setelah penyusun memahami laporan ini, dapat disimpulkan bahwa PT Prestasi Cendekia Agro merupakan salah satu perusahaan yang berkontribusi di bidang agrobisnis sektor peternakan unggas dengan metode peternakan rakyat dan selalu mementingkan kualitas. Pembelajaran di dunia industri atau dunia usaha merupakan salah satu strategi yang memberikan peluang peserta mengalami proses pembelajaran melalui bekerja langsung dengan dilaksanakannya praktekin di PT Prestasi Cendekia Agro ini. Dapat merasakan langsung bagaimana praktekin di lingkungan dunia kerja juga langsung dibimbing oleh PT Prestasi Cendekia Agro. Sekian dari presentasi kami, dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.